Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk cair ZN-SO4 ya sobat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing atau sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Mungkin sobat bisa menonton video ini sampai habis ya sobat ya. Kita coba bahas seperti apa sih pupuk ZN-SO4 ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, dan juga fungsinya untuk tanaman itu apa saja. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Di sini ada keterangan kandungan unsur harianya sobat ya. Yang pertama itu ada ZN-SO4 sebanyak 60%, kemudian ada boronnya 20%, ada juga kalsiumnya 20%, dan juga dilengkapi dengan ZPT, zat pengatur tumbuh tanaman. Dan ini yang kemasan 500 ml ya sobat ya. Sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya, untuk ZN-SO4 itu apa. Jadi ZN-SO4 itu adalah seng sulfat ya sobat ya, atau zinc sulfur. Jadi seng sulfat ini adalah sebuah senyawa kimia yang penting dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai pupuk tanaman, suplemen, dan juga bahan dalam industri. Nah, sekarang kita bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada zinc. Jadi fungsi zinc yang pertama itu adalah meningkatkan toleransi tanaman terhadap penyakit, sebagai sintesis protein dan metabolisme karbohidrat, terlibat dalam perkembangan kloroplas, sebagai katalis dalam banyak sistem enzim. Kemudian fungsi dari sulfur, yang pertama itu menghasilkan protein, asam amino, vitamin, minyak, lemak, dan enzim. Kemudian membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma, meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen, membantu dalam proses pembentukan hijau daun, menambahkan kandungan protein dan vitamin pada hasil panen, penting dalam proses pembuatan zat gula. Selanjutnya fungsi dari kalsium, yang pertama itu mengatur translokasi karbohidrat, kemasaman, dan permeabilitas sel. Selanjutnya mendorong pertumbuhan akar lebih dini, kualitas hasil panen lebih manis, lebih besar, dan warna lebih mengkilap. Meningkatkan retensi buah di pohon atau menghalangi buah rontok ya sobat. Kemudian pembentukan dinding sel. Selanjutnya fungsi dari boron, yang pertama itu meningkatkan mobilitas gula dan kalsium, mempertahankan integritas struktural membran tanaman, produksi asam nukleat dan hormon tanaman, berpengaruh dalam proses penyerbukan, pembentukan bunga, buah, dan biji. Nah, itu dia fungsi dari masing-masing kandungan unsur harianya sobat ya. Dan di sini ada keterangan manfaatnya juga. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan dan imunitas tanaman sebagai prekursor pembentukan inti klorofil, menekan penyakit bulai, mencegah pucuk daun keriting, meningkatkan laju pertumbuhan, mencegah kelayuan tanaman, mencegah busuk akar, busuk buah, busuk batang, dan busuk daun. Selanjutnya menyehatkan tanaman, melipat gandakan hasil panen, dan sebagai infus tanaman. Dan ini produksi dari CV Bina Agro Mandiri ya sobat ya. Ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Di sini ada keterangan cara penggunaan dan juga dosisnya. Untuk tanaman padi, palawija, bunga, dan hortikultura, dosisnya itu 1-2 cc per liter air. Untuk intervalnya itu 2 minggu setelah tanam, selanjutnya setiap 7-10 hari sekali. Kemudian untuk tanaman buah dan perkebunan, dosisnya itu 2-3 cc per liter air, intervalnya itu 2 minggu setelah tanam, selanjutnya setelah 7-14 hari sekali. Jadi kemasan 500 ml ini bisa dilarutkan ke air 250 liter sampai 500 liter air sobat ya. Dan untuk cara penggunaannya itu bisa dengan cara disemprot ataupun dikocorkan ke media tanamnya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk ZN-SO4 ini. Dia itu berwarna kuning sepertinya sobat ya, kuning jernih ini. Dan ini nggak ada baunya sobat ya, jadi tanpa aroma ini. Nah, sekarang kita coba takar ya sobat ya, tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi si tutup botolnya itu nanti bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 15 mili ya sobat ya. Sobat tinggal bagi aja sesuai dengan dosis yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk ZN-SO4 ini. Ini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter, tapi ini mungkin terisi hanya 14 liter aja sobat ya. Kita coba gunakan dosis sekitar 1-2 mili per liter air. Jadi kita bisa gunakan sekitar 2 tutup botol aja. Kemudian bisa kita aduk. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman sobat ya, seperti ini.
Untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 lah kurang lebih. Dan selain dengan cara disemprot ini juga bisa dengan cara dikocorkan ya sobat ya ke media tanamnya. Seperti ini, anggap aja ini tanamannya sobat ya. Intervalnya itu tadi sekitar 1 minggu sekali sampai 2 minggu sekali, tergantung jenis tanamannya sobat ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Dan untuk musim hujan itu bisa sobat tambahkan dengan perekat ya sobat ya, supaya tidak larut terbawa air hujan nantinya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk ZN SO4 ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, untuk berbagai macam fungsi atau manfaat yang sudah dijelaskan tadi, mungkin sobat bisa menggunakan pupuk ZN SO4 ini ya sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya atau banyak yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya, atau sobat bisa langsung klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee, atau sobat bisa cek deskripsi video ini sobat ya, biasanya produknya itu terlampir di deskripsi video ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.